Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih buat Bapak Ibu Guru yang terus memantau channel ini terkait dengan dunia guru, termasuk peningkatan kesejahteraan guru. Nah, kali ini tidak jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Saya akan memberikan informasi terkait dengan peningkatan kesejahteraan guru, baik itu guru sertifikasi maupun non-sertifikasi, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Menteri Mendikdasmen dalam beberapa hari yang lalu melalui pidatonya. Nanti potongan videonya akan saya share akan saya tampilkan dalam video kali ini. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa bagi teman-teman guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru, pegangan siswa, baik itu untuk mengajar, untuk belajar siswa, guru-guru PAUD, modul-modul PPG, Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, tanpa panjang lebar Bapak Ibu Guru, jadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Menteri itu, adanya peningkatan kesejahteraan guru, mulai dari tunjangan sertifikasi guru itu yang memang sudah dirasakan oleh teman-teman guru bahwa ada pencairan secara langsung ke rekening Bapak Ibu Guru, dan Bapak Ibu Guru sudah bisa menyaksikan, merasakannya bagaimana pencairan itu bisa langsung ke rekening Bapak Ibu Guru. Ya, meskipun banyak guru-guru yang tidak mungkin sesuai harapannya bahwa pencairannya lambat lah dan lain sebagainya, ya. Yang jelas itu Pak Menteri sudah berusaha untuk memotong rantai birokrasi, di mana kalau melalui daerah akan jauh lebih lama. Kemudian untuk non ASN, ya, yang tambahan 2 juta per bulan, itu awalnya kan 1.500.000, kemudian ditambah 500, kemudian dibulatkan menjadi 2 juta per bulan, ya. Kemudian untuk ASN itu setara dengan gaji pokok yang didapatkan, ya, karena memang mereka kan bayarannya kan dari APBN, ya, dan disalurkan langsung oleh Menteri Keuangan. Dan yang terpenting itu adalah reformasi birokrasi untuk efisiensi dan transparansi pencairan, baik itu kesejahteraan guru maupun peningkatan sertifikasi guru. Nah, untuk lebih jelasnya seperti yang dijelaskan oleh Pak Menteri pada video berikut ini. Tunjangan guru honorer atau insentif itu kita naikkan 100.000, sehingga mulai tahun depan guru-guru honorer akan mendapatkan insentif sebesar 400.000 per bulan. Yang baru adalah tunjangan itu ditransfer langsung ke rekening masing-masing guru, yang sebelumnya tunjangan itu ditransfer melalui pemerintah kabupaten kota atau pemerintah provinsi. Ini merupakan terobosan dalam rangka memberikan layanan birokrasi yang tidak birokratis. Kemudian yang juga baru pada tahun ini adalah insentif untuk guru honorer, yang tahun ini diberikan untuk 300.000 sekian guru. Nanti angka persisnya bisa dilihat di dalam data itu, yang masing-masing guru mendapatkan 300.000. Tahun ini untuk 7 bulan diberikan 1 kali pada bulan Juli yang lalu, sehingga masing-masing guru honorer menerima 2,1 juta untuk tahun 2025. Dan tahun depan sudah ada kesepakatan juga tambahan dari perjuangan Komisi 10, terima kasih Bu Hetiva. Tunjangan guru honorer atau insentif itu kita naikkan 100.000, sehingga mulai tahun depan guru-guru honorer akan mendapatkan insentif sebesar 400.000 per bulan, dan itu transfer langsung ke rekening masing-masing guru. Ini merupakan terobosan-terobosan yang alhamdulillah dapat kita lakukan mulai tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Kemudian yang berikutnya, terobosan yang merupakan inovasi dalam kaitannya dengan peningkatan kualifikasi dan kesejahteraan guru. Untuk pertama kali, kementerian, dan sebelumnya saya kira belum pernah terjadi, memberikan beasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1, masing-masing 3 juta rupiah per semester. Dan informasi yang saya terima, semua sekarang sudah mulai kuliah dengan sistem RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Sehingga harapan kami dalam 1 tahun program ini selesai, dan mudah-mudahan bisa diwisuda pada tahun yang akan datang.
tahun depan kita sudah mengalokasikan untuk 150.000 beasiswa bagi guru yang belum D4 atau S1, dan itu sudah masuk dalam anggaran tahun 2026. Nah, itu adalah video singkat Bapak Ibu, potongan video singkat dari penjelasan Pak Menteri. Saya sengaja mengambil poin-poin yang terkait dengan kesejahteraan guru. Nah, berikutnya itu insentif untuk guru honorer ya. Jadi pada tahun 2025 insentif guru honorer itu sebesar 300.000 per bulan. Kemudian total dibayarkan itu adalah selama 7 bulan sebesar 2,1 juta ya. Kemudian di tahun 2026 itu akan naik ya, menjadi 400.000 per bulan ya. Jadi apa yang diperjuangkan waktu itu adalah sebenarnya 500.000 ya. Di DPR juga itu menginginkan bahwa bila perlu harus setara dengan UMR lah, minimal semacam itu. Tapi ternyata goalnya itu hanya cuma 400.000 per bulan. Tapi tetap harus disyukuri ya, karena ini juga tidak mudah untuk mendapatkan 400.000 per bulan, karena perjuangannya itu hingga sampai ke DPR harus merubah undang-undang, peraturan yang lain-lain sebagai itu Bapak Ibu. Jadi prosesnya lebih panjang. Jadi yang ada disyukuri dulu ya. Kemudian bisa transfer langsung ke rekening Bapak Ibu guru ya. Ini juga menjadi prestasi tersendiri karena tidak lagi melalui daerah ya untuk insentif tersebut. Nah, kemudian untuk pengajaran bahasa Inggris di SD ini penting ya, bahwa mulai tahun 2027 itu bahasa Inggris itu wajib mulai dari kelas 3 SD. Jadi nanti Bapak Ibu guru ini akan menjadi banyak ya, kemudian penyerapan guru-guru bahasa Inggris ke sekolah-sekolah SD ya, seperti itu. Kemudian pelatihan guru itu dimulai di tahun 2025 ya, banyak nanti guru-guru yang akan mengikuti pelatihan ya, termasuk dalam pelatihan bahasa Inggris seperti yang disampaikan dalam pidato tersebut. Kemudian persiapan menuju kompetensi global siswa ini juga akan dipersiapkan, karena selama ini itu belum merata ya kalau mau mempersiapkan kompetensi untuk siswa ya menuju ke global misalnya mengikuti olimpiade dan lain sebagainya. Itu hanya mungkin di sekolah-sekolah unggulan dan belum begitu merata. Nah, kemudian ini Rumah Pendidikan dan Komunikasi, bahwa ada platform kolaborasi antara guru, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian ada penghargaan nasional ya, di mana nanti guru-guru itu akan mendapatkan penghargaan nasional kalau memang dianggap berprestasi ya. Nah, ini tentu menjadi motivasi tersendiri bagi guru-guru. Kalau misalnya berprestasi maka akan mendapatkan penghargaan secara nasional, dan mungkin selama ini itu belum begitu banyak ya. Kemudian mendorong partisipasi publik dalam pendidikan ya. Dalam pendidikan itu seperti apa, itu semua juga dijelaskan di dalam pidato tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah pelatihan guru era industri 4.0 ya. Jadi sebanyak 14.820 fasilitator itu melatih 211.844 guru. Kemudian fokus coding ya, di mana ada literasi digital untuk etika AI nanti, karena kita saat ini itu kita berada pada kondisi ini ya, AI. Kemudian ada 2.915 fasilitator melatih 62.898 guru di 53.568 sekolah. Nah, semacam itu. Jadi ini tentu menjadi kabar menggembirakan bagi teman-teman guru yang ingin meningkatkan kompetensinya ya. Selanjutnya itu adalah reformasi jabatan guru. Ini juga akan dipermudah Bapak Ibu guru untuk naik pangkat. Jadi ada sistem kinerja yang lebih sederhana. Kemudian ada tugas wali kelas setara dengan 24 mengajar per minggu. Jadi khusus untuk guru-guru yang agak kesulitan mendapatkan 24 jam mengajar itu, ini sudah akan terbantukan dengan menjadi guru wali. Kemudian jabatan pengawas, pamong, dan penilik difungsikan kembali. Ya, mungkin kalau selama ini itu tidak difungsikan, nah sekarang akan difungsikan kembali. Nah, selanjutnya itu adalah transformasi pendidikan di tahun 2025, di mana anggaran sebesar 33,5 triliun itu untuk kesejahteraan guru, fokus pada profesionalisasi dan vokasi, serta kesejahteraan, karakter, dan akses jadi prioritas. Oke. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.